Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membawakan kisah peristiwa Rasul di tahun ke-5 hingga tahun ke-10. Tahun ke-5 Kenabian. Pada tahun ke-5 Kenabian, tekanan dan siksaan terhadap kaum muslimin di Makkah semakin memuncak. Kaum Quraisy melancarkan intimidasi dan penyiksaan yang sangat kejam terhadap para pengikut Nabi Muhammad, terutama dari kalangan budak dan orang-orang lemah. Bilal bin Rabah diseret di atas pasir panas gurun, Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa dengan berbagai cara, hingga ibunya Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Melihat penderitaan umatnya, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah pertama ini berlangsung pada bulan Rajab tahun ke-5 Kenabian. Sebanyak 12 laki-laki dan 4 perempuan berangkat secara diam-diam menuju negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Tahun ke-6 Kenabian. Kaum Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin mendapat perlindungan dan keamanan di Habasyah. Mereka pun mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa hadiah-hadiah mewah untuk Raja Najasyi, meminta agar kaum muslimin dikembalikan ke Makkah. Namun setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib tentang Islam dan membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Maryam, Raja Najasyi menangis dan menolak menyerahkan kaum muslimin. Pada tahun ini pula, terjadi peristiwa masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Keislaman Hamzah terjadi setelah ia mendengar Abu Jahal menghina dan menyakiti Rasulullah. Dengan marah, Hamzah langsung mendatangi Abu Jahal dan memukulnya dengan busurnya, lalu menyatakan keislamannya. Sedangkan Umar masuk Islam beberapa hari kemudian setelah membaca lembaran Al-Quran di rumah saudara perempuannya, Fatimah binti Al-Khattab. Keislaman kedua tokoh ini sangat memperkuat posisi kaum muslimin. Tahun ke-7 Kenabian, pemboikotan. Kaum Quraisy semakin khawatir melihat Islam terus berkembang. Mereka pun bersepakat membuat perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, baik yang muslim maupun yang belum. Boikot ini mencakup larangan untuk menikah dengan mereka, berjual beli, dan berbicara dengan mereka. Rasulullah bersama keluarga dan pengikutnya terkurung di Syi'bi Abi Thalib, lembah Abu Thalib. Mereka hidup dalam kesulitan luar biasa, kelaparan, dan kekurangan. Terkadang terdengar suara tangisan anak-anak karena lapar hingga keluar lembah. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun yang sangat berat. Tahun ke-10 Kenabian, tahun kesedihan, A'amul Huzn. Setelah boikot berakhir berkat usaha beberapa orang Quraisy yang masih memiliki hati nurani, Rasulullah menghadapi ujian yang lebih berat. Pada tahun ke-10 Kenabian, 2 orang yang paling ia cintai dan yang paling membela dakwahnya wafat dalam waktu yang berdekatan. Abu Thalib, paman yang telah membesarkan dan melindunginya sejak kecil, wafat terlebih dahulu. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Thalib terus membela dan melindungi Rasulullah dari ancaman kaum Quraisy. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam perlindungan fisik terhadap dakwah Islam. 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah yang telah mendampinginya selama 25 tahun, juga wafat. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadanya, yang menghibur di saat susah, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, dan yang melahirkan semua anak-anaknya kecuali Ibrahim. Kepergian Khadijah meningkatkan kesedihan mendalam di hati Rasulullah. Tahun ini dinamakan A'amul Huzn, tahun kesedihan, karena 2 musibah besar ini. Setelah wafatnya Abu Thalib, perlakuan kaum Quraisy terhadap Rasulullah semakin berani dan kasar. Mereka bahkan sampai melempar kotoran ke punggungnya dan menaburkan tanah ke kepalanya. Demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.